Shalom Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai kasus pelanggaran etika profesi akuntansi yang terjadi pada Enron Corporation, salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah bisnis modern. Sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Enron Corporation merupakan sebuah perusahaan yang berfokus pada energi, komoditas, dan juga jasa yang berbasis pada Houston, Texas. Enron Corporation awalnya didirikan oleh Kenneth Lai pada tahun 1985 melalui sebuah penggabungan atau merger terhadap dua perusahaan energi yang cukup besar, yaitu Houston Natural Gas dari Texas dan Internode dari Omaha, Nebraska. Kasus Enron adalah salah satu skandal bisnis terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Pada awal tahun 2000-an, perusahaan energi termuka Enron Corporation mengalami kebangkrutan yang mendadak dan menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi para investor, pekerja, dan masyarakat luas. Skandal ini mengungkapkan praktik akuntansi yang salah dan manipulatif yang dilakukan oleh manajemen Enron untuk menyembunyikan kerugian dan memperindah laporan keuangan. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pelanggaran etika akuntansi yang terjadi. Kasus Enron Corporation memiliki beberapa pelanggaran etika akuntansi yang signifikan. Yang pertama itu manipulasi laporan keuangan. Enron manipulasi laporan keuangannya untuk menyembunyikan miliaran dolar utang, memperindah kondisi keuangan, dan menyembunyikan laporan terkait kesepakatan yang gagal. Dan yang kedua, penyalahgunaan akuntansi mark to market. Enron menggunakan metode akuntansi mark to market secara tidak tepat untuk mencatat keuntungan yang baru terrealisasi sebagai pendapatan. Dan yang ketiga, penggunaan Special Purpose Entities atau SPE. Enron menggunakan SPEs untuk menyembunyikan hutang perusahaan dan manipulasi laporan keuangan. Mereka mentransfer aset dan hutang ke SPEs tanpa mengungkapkannya secara jelas dalam laporan keuangan, sehingga menciptakan kesan bahwa Enron memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada yang sebenarnya. Yang keempat, ketidaktransparan dan kecurangan. Enron gagal mengungkapkan informasi yang relevan secara transparan pada investor dan pemangku kepentingan lainnya. Mereka menggunakan entitas yang rumit dan sulit dipahami, menyembunyikan kerugian dan memperindah kinerja perusahaan. Selain itu, Enron juga melibatkan praktik kecurangan seperti memalsukan dokumen dan membuat kesepakatan yang merugikan pihak lain untuk mempertahankan citra perusahaan yang palsu. Dan yang kelima, konflik kepentingan. Para eksekutif Enron terlibat dalam konflik kepentingan yang serius. Beberapa eksekutif memiliki kepentingan pribadi dalam SPEs yang digunakan oleh Enron, sehingga mereka memiliki insentif untuk menyembunyikan kerugian perusahaan dan melindungi kepentingan pribadi mereka sendiri. Hal ini melanggar prinsip integritas dan kepentingan pihak ketiga yang objektif dalam kode etika akuntansi. Untuk memahami bagaimana skandal Enron bisa terjadi, mari kita analisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kasus ini. Faktor pertama adalah budaya organisasi yang tidak etis. Enron menerapkan budaya win at all cost dan profit at all cost yang menciptakan lingkungan di mana kecurangan dianggap dapat diterima, bahkan didorong. Sistem penilaian kinerja Rank and Yang yang diterapkan Enron sangat kontroversial. Dalam sistem ini, 15% karyawan dengan kinerja terendah akan dipecat setiap tahun, menciptakan budaya berbasis ketakutan dan persaingan yang tidak sehat antar karyawan. Akibatnya, karyawan fokus pada pencapaian target jangka pendek dengan cara apapun, termasuk melakukan manipulasi data. Dalam budaya seperti ini, tidak ada ruang untuk mempertanyakan keputusan etis para eksekutif. Karyawan yang menunjukkan keraguan terhadap praktik perusahaan berisiko kehilangan pekerjaan mereka. Faktor yang kedua adalah kepemimpinan yang buruk. Kenneth Lai sebagai CEO dan pendiri serta Jeff Skilling sebagai presiden Enron menciptakan dan memperkuat budaya yang menekankan keuntungan pribadi di atas etika bisnis. Para pemimpin ini menggunakan cara paksaan dan intimidasi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Skilling dikenal dengan gaya kepemimpinan yang agresif dan sering meremehkan karyawan yang mempertanyakan keputusan. Lai, meskipun dikenal dengan penampilan publik yang karismatik, gagal mengawasi praktik bisnis perusahaan dengan benar. Faktor ketiga adalah konflik kepentingan yang serius. Arthur Andersen yang seharusnya bertindak sebagai penjaga independen laporan keuangan Enron juga menerima jutaan dolar dari jasa konsultasi untuk Enron. Pada tahun 2000-an saja, Arthur Andersen memperoleh 25 juta dolar dari
audit dan $27 juta dari jasa konsultasi untuk Enron. Situasi ini jelas mengganggu independensi dan objektivitas proses audit. Faktor keempat adalah kelemahan tata kelola perusahaan. Dewan Direksi Enron yang seharusnya melakukan pengawasan independen justru memberikan pengecualian terhadap kebijakan konflik kepentingan yang memungkinkan CF Andi Fasto mengelola kemitraan khusus yang bertransaksi dengan Enron. Selain itu, sistem kompensasi eksekutif yang ada mendorong pengambilan risiko berlebihan. Para eksekutif Enron menerima bonus besar berdasarkan harga saham jangka pendek, menciptakan insentif untuk memanipulasi hasil keuangan. Faktor kelima adalah kelemahan regulasi. Kerangka peraturan akuntansi pada saat itu memiliki celah yang dimanfaatkan oleh Enron. Standar akuntansi tidak cukup ketat dalam mengatur penggunaan SPE dan teknik of balance sheet. SEC juga tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengawasi secara efektif praktek pelaporan keuangan perusahaan publik sebesar Enron. Berikut solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah kasus serupa. A. Perbaikan tata kelola perusahaan, memperkuat independensi dan efektivitas Dewan Komisaris dalam mengawasi manajemen, membentuk komite audit yang benar-benar independen dan memiliki keahlian keuangan, menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas di seluruh organisasi. B. Reformasi praktik akuntansi dan audit, memisahkan jasa audit dan konsultasi untuk menghindari konflik kepentingan, penetapan rotasi berkala auditor eksternal, memperkuat standar akuntansi untuk mencegah penyalahgunaan SPE dan teknik akuntansi kreatif lainnya. C. Pengembangan budaya etika, menyusun menerapkan kode etik yang kuat pada semua level organisasi, mengembangkan program penelitian etika bisnis untuk semua karyawan, menciptakan seluruh pelaporan yang aman untuk whistleblower, perbaikan sistem kompensasi, mendesain ulang sistem insentif untuk mendorong perilaku etis dan kinerja jangka panjang, menghindari sistem kompensasi yang terlalu menekan pada harga saham jangka pendek. E. Penguatan regulasi, mengimplementasikan regulasi yang lebih ketat seperti SARS-OLX ACT yang muncul pasca skandal Enron, meningkatkan pengawasan oleh regulator terhadap praktik akuntansi perusahaan publik. Yang keempat, kesimpulan. Kasus Enron merupakan contoh klasik bagaimana kurangnya etika bisnis dapat menghancurkan sebuah perusahaan yang semula sangat dihormati. Pelanggaran etika akuntansi yang dilakukan Enron tidak hanya menghancurkan perusahaan itu sendiri, tetapi juga berdampak luas pada investor, karyawan, klien, dan industri energi secara keseluruhan. Skandal ini menunjukkan bahwa keuntungan jangka pendek yang diperoleh melalui praktik tidak etis akan berujung pada kerugian yang jangka panjang dan lebih besar. Budaya organisasi yang didasarkan pada keserakahan dan ketakutan dipimpin oleh eksekutif yang memprioritaskan kepentingan pribadi serta lemahnya pengawasan internal dan eksternal menjadi faktor utama kehancuran Enron. Kasus ini menekankan pentingnya etika bisnis dalam menjamin keberlanjutan dan kinerja perusahaan jangka panjang. Kepatuhan pada standar etika bukanlah hambatan bagi kesuksesan bisnis, melainkan fondasi yang diperlukan untuk membangun kepercayaan dari pemangku kepentingan dan menciptakan nilai berkelanjutan. Yang kelima, saran. Berdasarkan pembelajaran dari kasus Enron, berikut beberapa saran untuk perusahaan dan praktisi akuntansi. Yang pertama, prioritaskan integritas dalam budaya perusahaan. Perusahaan harus menciptakan dan memelihara budaya yang menghargai kejujuran dan integritas di atas keuntungan jangka pendek. Yang kedua, kembangkan sistem pelaporan yang transparan. Transparansi dalam pelaporan keuangan harus menjadi prioritas utama dengan meminimalkan penggunaan praktik akuntansi yang kompleks dan sulit dipahami. Yang ketiga, dukung whistleblower. Ciptakan mekanisme yang melindungi karyawan yang melaporkan pelanggaran etika tanpa takut pembablasan. Yang keempat, tingkatkan literasi keuangan. Edukasi semua pemangku kepentingan termasuk dewan direksi tentang prinsip-prinsip akuntansi dan red flags potensial. Yang kelima, terapkan sistem check and balance. Pastikan tidak ada satu pihak yang memiliki kekuasaan tak terbatas dalam pengambilan keputusan keuangan. Yang keenam, evaluasi secara berkala praktik bisnis. Lakukan audit internal dan eksternal secara berkala untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap standar etika dan akuntansi. Yang ketujuh, promosikan pandangan jangka panjang. Desain sistem insentif yang mendorong karyawan dan eksekutif untuk memprioritaskan kesehatan jangka panjang perusahaan dibandingkan keuntungan jangka pendek. Yang kedelapan, pertahankan independensi auditor.
Pastikan auditor eksternal benar-benar independen dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan perusahaan yang diaudit. Sebagai penutup, mari kita jadikan kasus Enron sebagai pelajaran berharga tentang pentingnya etika dalam praktik akuntansi dan bisnis. Sebagai calon profesional di bidang akuntansi dan bisnis, kita memiliki tanggung jawab untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek pekerjaan kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami dari kelompok 7 mengakhiri presentasi ini dengan harapan bahwa pembelajaran dari kasus Enron dapat mencegah terulangnya skandal serupa di masa depan.